Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan para simpatisan yang setia mengikuti renungan harian keluarga. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan dan penyertaan-Nya lah. Sehingga kita di pagi hari ini boleh kembali bangun dan memulai kembali aktivitas kita di hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta kekuatan dari Roh Kudus. Melalui doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas segala rahmat Tuhan, penyertaan dan penuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk hidup terus berpaut pada Engkau sebagai satu-satunya jaminan keselamatan untuk kehidupan kami. Pada saat ini, kami rindu untuk kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mampukan setiap kami diberikan hikmat sehingga memahami apa yang menjadi petunjuk dan perintah Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan membagikan renungan di pagi hari ini, beri dia hikmat sehingga dia dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 4, ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Sekali lagi kitab Ulangan pasal 4, ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Judul Renungan Harian Keluarga Gemim Selasa 1 Juli 2025 yakni hidup berpaut pada Tuhan Allah. Sekali lagi, hidup berpaut pada Tuhan Allah. Setiap keputusan dalam kehidupan adalah pilihan. Orang percaya diberi pilihan yakni mau hidup setia dan taat kepada Tuhan Allah dan memperoleh kehidupan kekal atau sebaliknya, hidup tidak setia akan mendatangkan hukuman dan kebinasaan. Mana yang kita pilih? Terkadang begitu sulit orang percaya memilih sebab ada banyak tawaran di era ini. Membuat cenderung memilih mengikuti keinginan duniawi dengan segala kesenangan dan kenikmatan daripada mengikuti kehendak Tuhan Allah. Sehingga hidup mereka bersifat materialistis, hedonistis, individualistis, dan menyembah berhala dalam berbagai bentuk. Ungkapan kapan lagi hidup cuma sekali
untuk dinikmati sering terdengar disampaikan oleh orang percaya, tanpa disadari membuat hidup semakin jauh dari kehendak Tuhan Allah dan memilih hidup tidak berpaut kepadanya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Bangsa Israel diingatkan oleh Musa tentang peristiwa tragis yang berakibat dihukum matinya 24.000 orang Israel oleh Tuhan Allah karena menyembah Baal Peor, yaitu dewa kesuburan orang Moab. Musa menegaskan bahwa Tuhan Allah tidak menghendaki penyembahan berhala karena hal itu adalah kekejian dan dosa yang paling dibencinya. Mereka yang melakukan hal itu akan menerima hukuman kebinasaan. Tuhan Allah menghendaki bangsa Israel hanya menyembahnya dan hidup berpaut kepadanya. Bangsa Israel diberi jaminan akan menikmati hidup yang diberkati ketika masuk dan mendiami tanah Kanaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang ketidaksetiaan mendengarkan dan melakukan perintahnya mendatangkan hukuman. Kiranya kita jangan menggantikan posisi Tuhan Allah dalam kehidupan dengan memperilah kekayaan dan popularitas. Marilah kita menjaga kesetiaan dan ketaatan pada perintahnya yang mendatangkan kehidupan dan keselamatan. Jadikanlah Tuhan satu-satunya Allah yang disembah dalam hidup kita. Hiduplah berpaut kepadanya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tuntunlah hidup kami untuk selalu berpaut kepadamu. Mampukan kami untuk menghadapi godaan dunia ini, agar kami tetap setia melakukan perintah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan dan perenungan kita melalui renungan harian keluarga di pagi hari ini. Semoga firman Tuhan boleh menjadi bagian yang terus menuntun kita untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Jadilah berkat kemanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati.